budidaya perikanan. Satu, lebih ditekankan untuk mahasiswa mau untuk belajar terjun langsung di lahan. Karena masalah di lahan ini nggak sedikit, dari mulai benih, lahan, kualitas air, dan lain sebagainya. Ini untuk masukan ke petani. Kita kan belajar ini ya biar bermanfaat untuk yang lain juga. Sementara produktivitas di terutama wilayah saya ya nggak begitu baik seperti yang di luar-luar sana, karena masalah budidayanya yang kurang bagus juga terutama, dan itu harus PR kita sebenarnya sebagai mahasiswa yang tahu ilmunya untuk menyadarkan masyarakat terkait bidang perikanan budidaya ini. Yang nomor dua, peluang usaha untuk di di bidang budidaya ini banyak sekali, dari mulai pembenihan, penggelondongan, pembesaran. Saya termasuk salah satu di bidang pembenihan dan penggelondongan ikan, terutama ikan udang sama ikan bandeng. Nah, ini kan salah satu yang menunjang budidaya di di sektor perikanan kita nantinya terkait benih terutama kan gitu. Jadi lebih ditingkatkan lagi di produksi pembenihannya, kualitasnya, kuantitasnya. Nah, itu tugas kita lagi, karena sekarang banyak broker yang bermain curang, yang sehingga mengakibatkan kerugian di masyarakat. Nah, ini kan juga menjadi PR kita sebenarnya. Saya juga bingung mau ngomong apa ini. Terus harus mau juga untuk apa ya? Wah, bingung saya. Gitu aja. Ya Mas, nggak Ya, apa-apa Mas. iya bingung Pak, saya Pak. Nggak apa-apa Mas Ainul. Permasalahan yang ada di Tambak sendiri kan memang pada umumnya seperti itu yang Mas Zainul ceritakan tadi. Memang Iya masih lah, ini banyak. kan masih banyak Ya, masalah lah. Kalau nggak dari kita, terus dari siapa? Dari pusat pemerintah, apalagi jen. boro-boro ngopeni kita. Wong kita kadang beli solar aja dipersulit itu untuk keperluan perikanan. Perikanan kan juga Ya, menunjang banget di untuk negara juga kan, sumber pendapatan negara ya, nantinya kan. Nah, itu kan belum tersentuh untuk ke ya. rakyat kecil seperti kita gitu loh. Jadi untuk ke depan biar bisa lebih baik gitu aja. Yang penting jangan menyerah, jangan takut. Peluangnya banyak sekali. Ya, Iya, ya Mas Zainul, terima kasih Mas. ya, terima kasih. Ya Mas, terima kasih Mas atas masukannya yang diberikan kepada kami. Insya Allah kami Ya, semua catat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh user dan juga alumni yang nanti kita akan rangkum menjadi satu, menjadi kurikulum yang layak untuk CPL kita atau capaian pembelajaran lulusan kita, khususnya di Prodi Aquaculture Budidaya Perikanan ini, Mas. ya. Baik, Pokoknya untuk intinya selanjutnya, mungkin sudah habis ya, Mbak? Ya, bagaimana Mas Zainul? Bagaimana Mas intinya Zainul? yang lebih sering ini masukan terakhir Pak ya. Yang lebih sering mahasiswa itu diajak keluar lapangan Pak. Ya, siap. Keluar lapangan, meskipun lah di lahan tradisional yang paling dekat aja, langsung ke lapangan. Jadi biar tahu wawasan di lapangan. Karena kalau dari kampus saja kita nggak ke lapangan, nggak dapat apa-apa Pak kita Pak. Masalah lapangan lebih serius daripada yang kita bicarakan di kampus. Sebenarnya kayak gitu Pak. Ya Mas. Jadi, Mantap ya. Mas masukannya yang diberikan kepada kami. Bukan Mas Zainul, tanya Mas. Iya Pak. Monggo Pamin. Kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Analisa Pak, kalau menurut saya Untuk Pak. bisa seperti Mas Zainul, bisa punya tempat penggelondongan sendiri. Walaupun ya sederhana, itu hanya kota yang kecil, beberapa kolam, tapi itu sudah bisa untuk kita hidupkan begitu. Ini
biar tambah masukan untuk Bapak Ibu sekalian, ya, Mas Hendy. Iya, nggak seberapa jelas itu tadi Pak. Gimana Pak? Ya, kedobel saya. Maksudnya gimana Pak? Pak Aminin tadi itu bertanya Pak Zainul. Iya. Kemampuan apa yang diperlukan untuk menjadi seperti Pak Zainul, bisa mandiri dengan kolam atau unit usaha yang dimiliki dan bisa mempunyai inisiatif ya untuk mengambil peran itu. Kemampuan sih nggak ada kemampuan khusus ya Bu ya. Kemampuannya cuma satu, ada niat. Niat saya untuk usaha sini, saya kepingin meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya di bidang jual belinya benih. Jadi permasalahan benih terutama yang saya kaji waktu dulu itu, benih saya ngambil itu kan hitungan rean, ternyata nggak cukup untuk rean itu tadi. Misalkan satu reannya itu 5.000, kita ngambil peluangnya dari situ. Rata-rata orang jual itu 3.000, 3.500. Lah ini kan ya sangat menjengkelkan kalau menurut saya. Curang itu Mas Zainul. Gimana? Ya untuk kalau Fanami, kalau bandeng pun bisa dimanipulasi Pak dari kantong. Jadi kantong kan kasarnya satu kantong itu kalau kita ngirim ke daerah Pak Roba ya, ada juga yang manipulasi seperti itu juga ada. Saya berpikirnya seperti itu kemarin. Jadi saya inisiatif bikin sendiri, terus saya jual sendiri ke petani, sekaligus saya pantau perkembangannya, saya kasih masukan dan lain sebagainya nanti. Jadi bukan hanya sekedar saya jual, tapi saya memberikan masukan ke petani tersebut. Bagaimana caranya untuk berhasil, seperti itu. Kayak ini di petak sebelah ini kan 20 rean tradisional, dapat 5,5 kintal, lahan kurang lebih 8.000 meter. Itu pakai sistem jala aja. Padahal ini juga kolaborasi sama Nila sama Bandeng. Ini di sebelah saya ini. Kan 20 rean, dapat 5,5 kintal. Dan masih banyak yang kelihatan ini. Jadi saya bisa lihatkan langsung ini lahannya. Ini di bawahnya pohon bambu yang biasanya itu atau bukan Pak? Yang kita lihat. Iya, sebelah rumah saya. Jadi kan awalnya ini nggak pernah dapat. 1 tahun ini nggak pernah dapat. Saya kasih masukan, saya training, terus saya pokoknya intinya itu saya kaji lagi gimana caranya masukkan benih, pengolahan air, pengolahan tanahnya. Itu masukannya dari saya. Ya alhamdulillah ini berhasil, dan nggak hanya satu ini sih, ada beberapa lagi yang juga berhasil di tempat saya, yang ngambil dari saya kemarin. Tambah lagi Mas Yanul tanya. Iya, gimana Pak? Untuk kelebihan dari benih yang Mas Zainul jual itu apa gitu dibandingkan dengan benih orang lain, maksud saya. Mungkin tadi sudah disebutkan untuk jumlah ya, mungkin kalau beli di Mas Zainul itu kan untuk jumlahnya kan lebih bisa dipertanggungjawabkan kan gitu, maksimal untuk hitungannya. Mungkin di yang lain kan tidak bisa seperti itu. Selain itu apa kelebihan dari Mas Zainul ya di dalam aktivitas penggelondongan ya di tempat jenengan? Mungkin dari segi harga Pak. Jadi kalau di saya ini harga merakyat istilahnya gitu. Bukan harga cukup, bukan harga yang lebih mahal dari yang lain, enggak. Jadi saya harga yang penting kita dapat untung, ya nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu sedikit, ya pokoknya dapat. Dari situlah saya belajar, karena untuk orang baru itu pastinya yang nomor satu itu dipermasalahkan harganya dulu. Kita buat murah dengan kualitas yang bagus, pasti orang kan tertarik. Setelah itu mungkin nanti kita bisa naikkan sedikit-sedikit kayak gitu. Untuk triknya Pak.
Tapi kalau masalah ikan sih saya rasa sama saja. Bedanya ya terkadang ikan saya agak besar, itu aja Pak. Kalau dari bandeng, saya ngambil sendiri dari Bali itu dari grade A, penggelondongan bandeng sendiri. Ngambilnya itu yang grade A, bukan grade B. Jadi mungkin dari grade A itu pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kalau Fanami sih jarang pakai F1 karena pasar-pasar lokal nggak ada yang mampu beli Pak. Hanya 1-2 orang. Gitu Pak. Kalau bandeng pastinya saya ngambil yang grade A, kalau bandeng. Baik, terima kasih Mas Zainul. Iya Pak. Terima kasih Mas Zainul, Pak Aminin, Bu Fariha atas partisipasi diskusinya dengan Mas Zainul di kupas permasalahan yang ada di tempat Mas Zainul, kemudian